Lembaga pemeringkat kredit Global Fitch Ratings memangkas outlook Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil pada Rabu, 4 Maret tahun 2026. Keputusan ini menambah kekhawatiran terhadap ketidakpastian kebijakan domestik. Meski Indonesia dinilai masih menjaga disiplin fiskal, termasuk kepatuhan terhadap batas defisit anggaran, Fitch memperingatkan bahwa dorongan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% serta memperluas belanja sosial berpotensi memicu pelonggaran fiskal dan moneter yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Kekhawatiran serupa juga disorot sejumlah lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global yang menilai transparansi dan prediktabilitas kebijakan masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut turut memicu volatilitas di pasar keuangan Indonesia. Indeks harga saham gabungan dan pasar obligasi mengalami tekanan, sementara nilai tukar rupiah melemah di tengah arus keluar dana investor asing. Keputusan FTSE Russell dan MSCI yang menghentikan peninjauan saham Indonesia terkait isu transparansi turut memperkuat sentimen negatif di pasar. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto membela program sosial pemerintah yang ekspansif. Ia menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menekan biaya dalam jangka panjang. Sementara itu, S&P Global Ratings masih mempertahankan outlook stabil bagi Indonesia dengan peringkat BBB. Meski demikian, lembaga tersebut memperingatkan bahwa kegagalan memulihkan kepercayaan investor dapat meningkatkan biaya pembiayaan dan menekan investasi. Saat ini, baik Fitch maupun Moody's telah menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif. Meski tetap mempertahankan peringkat utang, pemerintah menyatakan tengah menyiapkan sejumlah reformasi untuk memperkuat pasar serta memulihkan kepercayaan investor. Menteri Keuangan Purbaya Sadewo memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih kuat dalam menghadapi dampak konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa pengumpulan pajak pada Januari-Februari tumbuh mencapai 30%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan signifikan di sektor ekonomi. Selain itu, stabilitas fiskal dan moneter yang menjadi penting saat ini tetap terkendali dengan kepercayaan pasar yang masih tinggi. Sementara terkait dengan potensi kenaikan harga minyak dunia, Purbaya memastikan kenaikan harga minyak saat ini yang menembus $90 Amerika Serikat per barel masih dapat ditanggung oleh keuangan negara. Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif seperti menyiapkan realokasi anggaran, menjaga stok energi nasional tetap aman, serta memastikan kebijakan subsidi tepat sasaran agar beban fiskal tidak meningkat secara tidak terkendali. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak udah naik mereka di 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Enggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. Tapi langkah antisipasi yang disiapkan ada nggak? Iya. Oh, kalau impor makin parah kan harganya mahal ya. Kan akan menekan defisit. Ya, kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor. Itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa. Baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Perdagangan menegaskan pemerintah terus menyiapkan langkah antisipatif untuk meredam dampak luas konflik militer Amerika-Israel terhadap Iran di kawasan Timur Tengah. Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap dampak perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang saat ini terjadi tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditopang oleh konsumsi di dalam negeri yang terus ditingkatkan pemerintah. Meski demikian, Menteri Perdagangan menegaskan pemerintah tetap akan menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk meredam dampak akibat adanya perang Teluk Timur Tengah yang terus berlangsung. Langkah antisipatif tersebut mulai dari meningkatkan ekspor ke pasar negara-negara yang relatif tidak terdampak hingga memaksimalkan berbagai stimulus guna dapat meningkatkan daya beli agar menopang pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Ya, misalnya kan bahan bakar ya, pasti kan akan naik. Pasti kalau itu memang benar terjadi,
Ya sekali lagi mudah-mudahan enggak ya. Kalau itu benar terjadi yang memang akan berdampak ke industri kita, ke ekspor kita, tidak hanya di Indonesia, ya ke semua negara. Ya makanya tadi yang pertama saya sampaikan tadi adalah pasar di dalam negeri itu harus kita jaga dengan baik. Kalau yang pasar luar negeri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago menyebut pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara kian dekat. Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat mengunjungi dan meninjau langsung progres pembangunan di IKN. Menurut Menko Polkam, bangunan pemerintahan di IKN sudah memenuhi standar dan layak untuk segera ditempati personil-personil kementerian yang menjadi prioritas pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara secara bertahap dalam waktu dekat. Untuk itu, Menko Polkam berharap otorita Ibu Kota Nusantara untuk bisa menuntaskan pembangunan seluruh infrastruktur yang ada di IKN. Keberadaan Ibu Kota Nusantara dipastikan akan menjadi kebanggaan bangsa. Kota Nusantara ini merupakan satu tempat yang mungkin akan jadi kebanggaan kita semua dengan wilayah yang cukup luas. Kemudian di sini menjadi tempat pemerintahan yang juga sangat bagus untuk kepentingan bangsa ini, dan beberapa bangunan sudah bisa memenuhi standar kehidupan yang pantas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin dari kementerian-kementerian yang sudah siap, personilnya mungkin sebagian sudah bisa masuk dan hadir di sini, karena semua fasilitasnya sudah ada, mulai dari tempat tinggal, rumah sakit, sekolah, bahkan pasar, lapangan terbang juga sudah ada di sini. Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Putra Ayatollah Ali Khamenei yakni Mojtaba Khamenei terpilih untuk menggantikan sang ayah sebagai pemimpin spiritual tertinggi Iran. Mojtaba berhasil mengalahkan dua kandidat lainnya yakni Ali Reza Arafi serta Sayyid Hassan Khomeini yang merupakan cucu dari Ayatollah Khamenei. Di tengah gempuran konflik yang kian memanas, Iran secara resmi telah menetapkan sosok pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Laporan media internasional menyebutkan bahwa putra Ayatollah Khamenei yakni Mojtaba Hussein Khamenei telah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Pemilihan penggantian Ayatollah Khamenei dilakukan secara darurat oleh Majelis Pakar Iran, menyusul kekosongan kekuasaan setelah tewasnya Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu pekan lalu. Sebelum terpilihnya Mojtaba, tugas-tugas pimpinan tertinggi sempat diambil alih oleh Dewan Kepemimpinan Sementara yang terdiri dari Ayatollah Ali Reza Arafi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Kepala Kehakiman Gholam Hussein Mosheini Haji. Sebelumnya, kandidat lain yang muncul sebagai pemimpin tertinggi Iran pasca meninggalnya Ayatollah Khamenei adalah Ayatollah Ali Reza Arafi yang merupakan seorang ulama dan ahli hukum yang menjadi bagian dari Dewan Transisi Kepemimpinan 3 orang yang ditunjuk setelah Ayatollah Khamenei terbunuh, serta satu kandidat lainnya, Sayyid Hassan Khamenei yang merupakan cucu dari pendiri Revolusi Islam Ayatollah Ruhollah Khamenei. Baik Arafi maupun Khamenei dipandang sebagai kalangan moderat, dan Khamenei dikenal dekat dengan fraksi politik reformis yang tersingkir dari Iran. Berbagai sumber untuk ID Actional.